Halo warga nobar yang masih makan Indomie pakai nasi kayak saya. Kayak apa kabarnya bebuhan pian beretaan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini merasa sayang jika yang kemarin tidak dilanjutkan. Maka dari itu kita akan membawakan kembali sequel kedua dari The Expendables, di mana kali ini para legend dari dunia perbrutalan mendapatkan misi baru yang tak kalah berbahaya dan menegangkan. Tidak hanya itu, di sini seorang yang tak berperikemanusiaan, tak adil dan tak beradab berhasil membuat Barney dan kawan-kawan murka. Maka dari itu beliau-beliau ini pun memutuskan untuk membalas mereka dengan lebih sadis. Siapa suruh membangunkan macan tidur? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Expendables 2. Cerita dimulai di wilayah Nepal di mana sekelompok pemberontak menyandra seorang miliarder asal Cina dan seorang tentara bayaran yang ingin menyelamatkan miliarder itu. Identitas tentara bayaran itu tidak diketahui karena wajahnya ditutup dengan karung. Tidak lama kemudian datanglah para jagoan kita yang tergabung dalam tim tentara bayaran elit bernama The Expendables. Dan masih sama seperti sebelumnya, tim ini dipimpin oleh Barney dan beranggotakan Lee si Mamang Botak, Yin Yang, Danny the Dog, Gunnar Jensen yang ternyata masih hidup karena di film pertama dia sempat sakaratul maut, Toll Road, dan juga Hell Caesar. Dan kali ini mereka disewa untuk menyelamatkan sang miliarder asal Cina yang nggak cuman punya toko tapi punya perusahaan besar. Dengan menggunakan kendaraan lapis baja dan senjata berat, mereka langsung menyerbu markas musuh secara brutal dan ugal-ugalan. Come on, you bastard! Baru datang mereka sudah menumbangkan banyak pasukan pemberontak dengan mudah. Lalu saat mereka berpencar, Barney dan Lee diserang dari udara oleh sebuah helikopter. Untuk mengatasinya, Barney dengan ide randomnya memutuskan menggunakan sepeda motor untuk menghancurkan helikopter tersebut. Sementara itu, anggota tim lainnya berhasil memasuki markas utama dan segera menghabisi para penjaga. Lalu Barney dan Lee akhirnya mencapai ruang penyanderaan. Beberapa saat kemudian, saat si pemberontak hendak menghajar si Sandera, tiba-tiba setelah melumpuhkan para penjaga, mereka akhirnya menemukan dan membebaskan sang Sandra. Saat karung dibuka, ternyata orang yang diselamatkan adalah Trench Mauser, seorang tentara bayaran sekaligus teman lama Barney. Barney kemudian menawarkan untuk keluar bersama, namun Mauser mengatakan bahwa ia akan keluar melalui arah lain. Dengan tercapainya tujuan utama, tim Expendables pun segera melarikan diri melalui hutan. Namun saat menggunakan tali untuk meluncur ke bawah, mereka diserang oleh tentara musuh. Naas Barney terkena tembakan, lalu Lee berusaha menyelamatkannya. Saat mereka terjatuh, tiba-tiba pasukan tentara itu mengepung mereka berdua. Hingga tak lama kemudian
Beruntung mereka diselamatkan oleh Billy, anggota baru dari tim Expendables sebagai sang sniper handal. Dengan keahliannya yang mampu membidik target dari jarak 3.500 meter, Billy menembaki para tentara menggunakan senapan sniper dengan tepat sasaran. Sementara itu, anggota tim lainnya terus melarikan diri menggunakan speedboat sambil dibayang-bayangi oleh pasukan musuh. Beruntung Barney dan Lee datang menjemput menggunakan kendaraan dinas mereka, yaitu pesawat jet. Namun naas, salah satu tentara musuh berhasil menyelundup masuk ke pesawat. Sontak Barney pun melepas setir pesawat untuk menghabisinya. Setelah berkumpul kembali, tim pun menghadapi tantangan terakhir sebelum kabur, yakni menghadapi sekelompok musuh yang menghadang di jembatan. Namun berkat kerjasama dan keahlian mereka, The Expendables berhasil menghancurkan jembatan dan melanjutkan pelarian menggunakan pesawat. Akan tetapi rintangan belum berakhir. Mereka nyaris menabrak dinding bendungan, tapi Barney berhasil mengendalikan pesawat dengan manuver tajam hingga melewati bahaya tersebut dengan selamat. Setibanya di wilayah Cina, Yin Yang mengambil alih tugas untuk mengantarkan si miliarder kepada pihak yang menyewa mereka. Misi ini pun menjadi tugas terakhir bagi Yin Yang yang memutuskan untuk mudik dan pensiun dari dunia kebrutalan demi menjalani kehidupan baru sebagai Wong Fei Hung. Untuk menghemat waktu, tanpa basa-basi Yin Yang dan si miliarder langsung terjun dari pesawat karena mereka males nyari parkiran pesawatnya. Setelah menyelesaikan misi, para tim kembali ke Amerika Serikat dan merayakannya dengan minum bandrek bersama di sebuah bar. Kemudian Billy dan Barney ngobrol serius membicarakan tentang tugas terakhir Billy sebelum dirinya izin cuti. Billy menjelaskan bahwa ia ingin mengunjungi kekasihnya yang merupakan orang Prancis karena sudah kangen berat. Barney pun menyetujui keputusan Billy karena menurutnya jika Barney masih muda, ia akan melakukan hal yang sama seperti Billy. Setelah itu, Barney pergi ke bandara untuk mengecek pesawatnya. Namun tanpa diduga, Mr. Church sudah menunggunya di sana. Ia langsung menagih uang sebesar $5 juta yang seharusnya dikembalikan oleh Barney. FYI, di film pertama, Mr. Church sebenarnya hanya memberikan misi sederhana, yaitu membunuh seorang diktator. Tapi kenyataannya Barney dan tim justru membasmi si diktator beserta seluruh pasukannya. Sebagai konsekuensi, Mr. Church menyuruh Barney untuk menjalankan satu misi lagi. Dan jika ia berani menolak, maka Barney akan dipenjara. Misi kali ini adalah mengambil sebuah paket rahasia yang tersimpan dalam brankas di bangkai pesawat militer Cina yang ditembak jatuh di pegunungan Albania. Barney tak hanya akan ditemani oleh tim Expendables, tetapi juga harus bekerja sama dengan utusan dari Mr. Church yang akan menemuinya di sebuah kolong jembatan. Be there at 7. Setelah menyetujui misi tersebut, Barney pergi ke kolong jembatan untuk bertemu dengan agen utusan Church. Ternyata, agen itu adalah seorang wanita bernama Maggie. Alasan Maggie harus ikut dalam misi ini adalah karena dia satu-satunya agen yang bisa membuka perangkat pengaman di dalam brankas tersebut. Perangkat itu memiliki sistem pengaman canggih di mana kode aksesnya akan berubah setiap 120 detik. Keesokan paginya, mereka berangkat menuju pegunungan Albania dengan menggunakan pesawat.
Dalam perjalanan, Billy sempat bercerita kepada Maggie tentang masa lalunya, di mana dia pernah bertugas sebagai sniper dalam pertempuran sengit di sebuah lembah. Banyak rekannya gugur dalam misi itu. Meskipun Billy berhasil selamat, ia justru mengalami pengalaman traumatis, yaitu komandannya sendiri menembak mati anjing kesayangan Billy sebagai hukuman. Sejak saat itu, Billy memutuskan keluar dari militer dan bergabung dengan tim Expendables. Setibanya di lokasi, mereka mendaratkan pesawat di sebuah area sungai lalu melanjutkan perjalanan menuju lokasi jatuhnya pesawat dengan berjalan kaki. Billy ditugaskan oleh Barney untuk mengawasi tim dari ketinggian dengan snipernya. Tim Expendables akhirnya berhasil menemukan bangkai pesawat yang selama ini belum tersentuh oleh pihak manapun. Mereka juga menemukan perangkat rahasia yang masih tersimpan di dalam sebuah brankas berteknologi tinggi. Namun, brankas tersebut dilengkapi sistem pengunci otomatis yang rumit, sehingga Barney membutuhkan bantuan dari Caesar dan Lee untuk membukanya. Setelah berhasil mendapatkan data dari perangkat tersebut, tim Expendables memulai perjalanan pulang. Namun, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh villain bersama tangan kanannya Hector yang sekilas mirip banget sama Mamang Yuri Boyka. Mereka juga membawa seorang sandera yang ternyata adalah Billy yang tertangkap saat sedang mencari posisi pengintaian di dataran tinggi. Villain kemudian mengancam Barney dan timnya. Ia memerintahkan mereka untuk menyerahkan semua senjata beserta data dari perangkat tersebut. Dan jika tidak, Billy akan dieksekusi di tempat. Tak ingin nyawa Billy terancam, Barney pun terpaksa menyerahkan semua senjata. Drop him! Setelah mendapatkan yang ia inginkan, villain mengungkapkan bahwa dirinya adalah pemimpin dari kelompok kriminal bernama The Sang, yaitu sebuah organisasi kejam yang mewajibkan setiap anggotanya memiliki tato kambing di leher sebagai identitas. Namun, meskipun Barney sudah menyerahkan semua yang diminta, villain tetap mengakhiri nyawa Billy dengan menggunakan belati milik Barney sendiri. Setelah itu, villain dan anak buahnya kabur menggunakan helikopter. Barney lantas segera menghampiri Billy yang sekarat. Dalam kondisi sakaratul maut, Billy sempat memberikan sepucuk surat kepada Barney untuk kekasihnya. Ia meminta agar Barney menyerahkannya setelah ia tiada. Setelah Billy menghembuskan napas terakhir, Barney dan tim mengubur jasad Billy lalu tahlilan bersama. Momen itu pun menjadi titik balik di mana Barney memberikan perintah pada timnya bahwa mereka harus mendapatkan villain dan membalas kematian Billy dengan lebih brutal dan sadis. Track him, find him, kill him. Setelah itu, berkat perangkat yang direbut dari tim Expendables, villain dan kelompoknya berhasil menemukan lokasi tambang yang diperkirakan menyimpan sekitar 5 ton plutonium. Kemudian, villain memerintahkan Hector untuk menculik dan memaksa ratusan warga desa untuk kerja rodi menggali gudang itu dikarenakan dalam waktu 3 hari akan ada pembeli yang siap membayar mahal untuk plutonium tersebut. 3 days. I have people ready to pay 4 million a kilo now. Di sisi lain, Barney dan tim mulai melacak pergerakan villain melalui radar pesawat. Di saat yang sama, Mr. Church menghubungi Barney untuk menanyakan keberadaan data perangkat. Namun, Barney yang sedang berduka langsung menyalahkan Church atas kematian Billy dan menyindir bahwa Church mengirim tim Expendables karena takut turun tangan sendiri. Setelah itu, Barney mendaratkan pesawat mereka di sebuah peternakan lalu melanjutkan perjalanan darat menggunakan mobil truk. Mereka kemudian tiba di sebuah klub malam tempat Barney dan Lee menghadapi beberapa anggota The Sang dan memaksa mereka memberikan informasi tentang lokasi villain. Setelah mengetahui lokasi tambang, Barney meminta Lee kembali ke pesawat untuk mengambil semua senjata mereka, sementara Barney dan anggota lain langsung menuju tambang. Dalam perjalanan, mereka melewati kota tua yang sudah lama ditinggalkan.
Dan karena hari sudah memasuki waktu maghrib, mereka memutuskan untuk menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah sekaligus bermalam di salah satu bangunan kosong. Keesokan harinya, saat hendak melanjutkan perjalanan, mereka tiba-tiba disergap oleh pasukan desang yang langsung melepaskan tembakan tanpa aba-aba. Barney dan tim pun mulai kehabisan peluru, namun tiba-tiba seseorang muncul dan menghancurkan salah satu tank milik musuh. Orang tersebut ternyata adalah seorang veteran perang bernama Booker yang merupakan teman lama Barney. Well, now you do. Barney berterima kasih atas bantuan Booker yang ternyata sedang menjalankan misi mengamati aktivitas mencurigakan di kawasan tersebut. Setelah membantu, Booker pergi meninggalkan mereka. Dalam perjalanan memburu villain, The Expendables menemukan sebuah desa yang penduduknya tiba-tiba menembaki The Expendables. Namun semua tembakan mereka meleset jauh. The mission is 5 miles. Put down guns! That's not happening! Penduduk yang menembaki The Expendables ternyata semuanya adalah wanita. Pantesan Women. Maggie yang juga seorang wanita menenangkan para wanita tersebut dan menjelaskan maksud kedatangan mereka ke sini untuk menghabisi desang. Dengan mengetahui hal itu, salah satu dari wanita itu mengajak Barney untuk melihat anak-anak yang mereka sembunyikan agar terhindar dari desang. Wanita itu juga menjelaskan bahwa para pria desa telah ditawan dan dipaksa bekerja sebagai budak, sementara para wanita dan anak-anak hidup dalam ketakutan karena mengetahui desang sewaktu-waktu akan menangkap mereka juga. Menyadari situasi tersebut, Barney dan tim pun menyusun sebuah rencana. Mereka memutuskan untuk bersembunyi sementara waktu di desa tersebut sambil menunggu kedatangan desang. Beberapa jam kemudian, pasukan desang akhirnya tiba di desa untuk menculik penduduk yang tersisa. Namun saat itulah tim Expendables yang sudah bersiap langsung melancarkan serangan. And a knife. Sementara itu, Villain dan Hector akhirnya berhasil menemukan lokasi penyimpanan plutonium. Mereka mulai mengangkut plutonium ke atas truk untuk segera dibawa pergi. Tim Expendables akhirnya tiba di area tambang. Namun setelah menyisir sekeliling, mereka tidak menemukan jalur aman yang bisa dilalui untuk masuk ke dalam. Karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke pesawat dan menggunakan pesawat tersebut untuk menembus langsung ke dalam wilayah tambang dengan ugal-ugalan kayak mereka punya 9 nyawa. You're gonna need a new plane. Setelah berhasil menerobos masuk ke dalam area tambang dengan mengorbankan pesawat mereka, Barney dan tim langsung bergerak untuk menghabisi pasukan desang yang masih berada di dalam. Namun sayangnya, Villain telah lebih dulu melarikan diri sambil membawa plutonium yang berhasil ia kumpulkan. Villain juga sengaja meledakkan tambang yang menyebabkan tim Expendables bersama para pekerja paksa terjebak di dalamnya. We're gonna be here a while. Salah satu anggota tim kemudian berinisiatif untuk membuat bom darurat menggunakan fosfat yang kebetulan ditemukan di dalam tambang. Namun sayangnya bom tersebut gagal meledak. Situasi semakin kritis hingga akhirnya I'm back. saat Barney dan Mauser sedang mengamati para pekerja tambang yang kini mulai tersenyum bahagia setelah berhasil diselamatkan, tiba-tiba Church muncul. Kedatangannya kali ini membawa kejutan. Ia menyatakan bahwa dirinya akan ikut bergabung bersama tim untuk mengalahkan Villain. You want to kick Villain's ass or not?
Church, Mauser, dan tim Expendables kemudian menggunakan helikopter untuk mengejar villain yang saat itu sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk melarikan diri. Setibanya di bandara, tim Expendables bersama Church dan Mauser langsung melepaskan tembakan ke arah pasukan villain. Namun, truk besar yang dikendarai villain terlalu kuat dan berhasil menerobos masuk ke area bandara. Dan dari sinilah pertempuran sengit antara kedua kubu pun tak terhindarkan. Di tengah pertempuran yang semakin memanas, Barney fokus mengejar villain yang mencoba kabur. Sementara itu, Lee berusaha mengejar Hector yang saat itu sedang memindahkan plutonium ke dalam pesawat untuk melarikan diri. Lee dan Hector akhirnya terlibat duel 1 lawan 1. Di awal pertarungan, Lee sempat kewalahan dan dihajar habis-habisan oleh Hector. Namun, dengan kecepatan dan teknik bertarungnya, Lee berhasil membalikkan keadaan. Ia menghajar balik Hector dengan serangan bertubi-tubi hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Sementara itu, Barney berhasil menemukan villain yang tengah bersembunyi. Karena kehabisan peluru, villain menantang Barney untuk bertarung 1 lawan 1 tanpa senjata, tanpa alat bantu, hanya adu kekuatan, nyali, dan baku pukul. Tentu saja Barney menerima tantangan itu dan pertarungan sengit antara keduanya pun dimulai. Time to wrap this up. Dalam pertarungan tersebut, villain tiba-tiba mengambil belati milik Barney, senjata yang dulu ia gunakan untuk membunuh Billy. Melihat itu, amarah Barney memuncak. Ia segera meraih sebuah rantai yang tergantung di sekitar gudang dan mengayunkannya ke arah villain. Barney akhirnya berhasil merebut kembali belatinya, lalu menggunakannya untuk mengakhiri nyawa villain untuk membalas kematian Billy sekaligus menuntaskan misinya. Setelah semuanya berakhir, Barney menyerahkan kepala villain kepada Church sebagai bukti bahwa misi telah diselesaikan. Mr. Church pun berhasil mengamankan kembali seluruh plutonium yang sebelumnya hampir jatuh ke tangan yang salah. Di tempat itu pula, Barney kembali bertemu dengan Booker. Kali ini, Booker memutuskan untuk bergabung bersama Church. I thought you were the lone wolf. Sometimes it's fun to run with the pack. Sebagai bentuk apresiasi karena Barney telah menyelesaikan tugas dengan baik meskipun di luar dari rencana awal, Church akhirnya menghadiahkan sebuah pesawat bekas kepada tim Expendables. Film diakhiri dengan Barney menemui kekasih Billy. Sebagai bentuk penghormatan, Barney menyerahkan surat cinta peninggalan Billy beserta uang ratusan ribu dolar yang menjadi hak Billy atas jasa dan pengorbanannya. Sebagai pemimpin yang amanah, Barney memastikan bahwa pengorbanan Billy tidak akan pernah sia-sia. Dan film pun tamat, tidak bersambung ke The Expendables 3. Nah, dari film ini kita belajar bahwa teman sejati akan selalu ada di saat kita membutuhkannya, terutama saat menagih hutang. Teman yang baik akan membayar hutang tepat waktu, bukan yang ngilang terus update story lagi liburan. Kalau ditagih marah-marah, playing victim. Buat kalian semua warga nobar, kalau kamu suka alur film The Expendables 2 ini, pencet tombol like-nya, share videonya, dan komen aja biar kita lanjutkan ke seri selanjutnya. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu, burung kuntul pamit undur diri. Kapan ya ada The Expendables 5?